POV Heru. Belum tentu, karena kita tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Kita juga tidak tahu apakah mereka masih ada di sekitar sini atau tidak. Jawabku. Tapi suara mereka juga sudah tidak terdengar lagi, jadi itu artinya mereka sudah menjauh dari tempat ini. Mungkin mereka mencari kita di tempat lain. Usna begitu yakin. Kamu mau kemana? Tanyaku pada Usna. Mau keluar. Mereka tuh sudah tidak ada di sini lagi, dan pastinya mereka sudah pergi dari sini. Ucap Usna masih saja ngeyel. Usna memang perempuan yang sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan ucapanku. Dia tipe orang kalau sudah punya keinginan pasti harus dipenuhi. Tapi sifatnya itu tidak bisa dia lakukan di Gunung Larangan ini, karena di sini kita harus betul-betul waspada dan harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kalau tidak kita akan menyesal selamanya. Percaya deh sama omongan gue. Kita harus di sini dulu untuk sementara waktu. Kita harus benar-benar memastikan kalau para hantu pendaki itu sudah pergi dari sini. Aku menahan Usna untuk pergi dan keluar dari tempat persembunyian kami sekarang. Udah pasti mereka tidak ada di sini. Lo lihat aja tuh kanan kiri sudah aman, mereka pasti sudah pergi menjauh dari sini. Dia masih saja ngeyel. Itulah sifat Usna dari dulu sampai sekarang. Bisa saja mereka masih ada di sekitar sini. Bisa juga mereka bersembunyi untuk mengecoh kita berdua agar kita keluar dari tempat persembunyian kita. Aku masih belum mengizinkan Usna untuk keluar. Tapi kita itu harus segera pergi dari sini. Kita kan harus segera melanjutkan perjalanan untuk mencari Aldi, Lair, dan juga Diki. Mereka semua pasti sekarang sedang menunggu kita di sana. Jadi buat apa sih kita harus mikir lagi? Usna terus saja ngeyel. Dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Aku rasa belum aman untuk saat ini. Perasaanku masih tidak enak, takut mereka masih ada di sekitar sini dan terus mengawasi gerak-gerik kita. Kamu ngerti dikit dong. Aku masih terus berusaha untuk menasihati Usna. Aku rasa Usna memang benar-benar keras kepala. Tapi aku memang sudah tahu dari dulu kalau sifat Usna memang seperti ini adanya. Tapi bagaimanapun sifat Usna, dia tetap sahabatku dan aku akan terus berusaha untuk melindungi dia dari bahaya apapun di Gunung Larangan ini. Setelah aku terus saja mematahkan pendapatnya, kini Usna hanya diam dan sudah tidak membantah lagi. Mungkin dia sekarang hanya pasrah dan mengikuti omonganku. Karena aku rasa memang itu yang terbaik. Para hantu pendaki itu bukan orang biasa. Mereka itu jin dan bukan manusia, jadi mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatannya. Bisa juga mereka menyamar menjadi apapun untuk mengecoh kita. Jadi kita harus benar-benar lebih waspada lagi. Udah ngambeknya As. Aku bukannya gak mau dengerin ucapan kamu, tapi ini juga demi kebaikan kita bersama. Aku sudah berjanji akan selalu melindungi kamu, begitu juga dengan Laya, Aldi, dan Diki. Jadi apapun yang aku katakan itu yang terbaik untuk kita. Kamu harus ngerti ya. Ucapku untuk membujuk Usna karena dari tadi dia hanya diam dan terlihat jengkel. Terserah lu aja deh kalau gitu. Gue ngikut aja. Jawabnya singkat. Jangan gitu dong. Aku cuma takut kalau hantu pendaki itu masih ada di sekitar sini. Aku terus berusaha untuk membujuknya. Kamu ngerti gak sih? Kita itu harus segera menyelamatkan Aldi, Lair, dan Diki. Kalau kita hanya di sini, kapan kita bisa menemukan keberadaan mereka? Aku tuh cuma pengen kita cepat-cepat menemukan mereka semua dan segera keluar dari Gunung Larangan ini. Usna menjelaskan keinginannya padaku. Aku paham dan aku tahu As. Aku juga ingin segera bertemu mereka dan bisa segera keluar dari Gunung Larangan ini tanpa kurang suatu apapun. Makanya kita harus hati-hati sama hantu pendaki itu, jangan sampai kita tertangkap oleh mereka. Aku masih terus berusaha untuk membujuk Usna agar tidak marah lagi. Kita kan juga sudah sama-sama tahu kalau mereka sudah pergi jauh dari sini. Usna masih tidak mau mengalah. Kalau mereka bersembunyi gimana? Terus kalau kita keluar dari sini terus kita tertangkap bagaimana? Ucapku lagi. Ya gak akanlah. Kan kita sudah aman, mereka pun sudah pergi jauh. Usna masih tidak bisa dinasihati. Aku mulai pusing memikirkan omongan Usna. Aku masih takut untuk keluar dari sini karena perasaanku masih tidak enak. Kalau tiba-tiba mereka keluar dan menangkap kita bagaimana? Aku bertanya pada Usna karena dia masih belum juga percaya dengan ucapanku. Tidak akan, aku bisa jamin itu. Kita akan baik-baik saja. Percaya deh kamu sama aku. Dia masih saja ngeyel.
Aku juga bingung apakah harus menuruti omongan Usna atau mengikuti kata hatiku yang yakin kalau para hantu pendaki itu masih ada di sekitar kita. Kalau aku tidak menuruti ucapan Usna, maka dia akan terus cemburu dan marah. Tapi kalau aku turuti, aku tidak yakin dengan keputusan ini karena terlalu bahaya bagi kami berdua. Kalau begitu kita tunggu saja sebentar lagi. Kalau masih tidak terlihat pergerakan dari mereka, maka kita akan keluar dan melanjutkan perjalanan lagi. Ucapku semoga saja Usna mau mengerti. Aku tahu Usna itu tidak suka dibantah. Tapi apa boleh buat, aku yakin keputusanku ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Jadi kita harus terus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terserah kamu sajalah, ucapnya datar. Sabar sebentar saja, 5 menit habis itu kita lanjut jalan lagi. Aku membujuknya. Oke, 5 menit tidak lebih ya. Peringatnya. Aku terus saja mengawasi keadaan sekitar sini. Pandanganku beralih ke segala arah untuk memastikan apakah benar-benar sudah aman atau belum. Aku terus saja berdoa dalam hati, berharap ini akan segera berakhir agar aku dan teman-temanku bisa segera keluar dari gunung ini dengan selamat. Gimana? Ini sudah 5 menit seperti yang kamu janjikan? Keadaan sekitar sepertinya juga sudah aman, mungkin ini saatnya kita keluar dari persembunyian ini. Usna terus saja berkata seperti itu. Aku sudah berusaha mencegahnya, tapi tetap saja tidak bisa. Usna terus saja membantah semua ucapanku. Aku sendiri jadi pusing dibuatnya karena dia terus saja ngeyel untuk keluar dari sini sekarang juga. Apa kamu tidak mau bersabar sedikit saja agar kita bisa aman? Aku bertanya lagi pada Usna mengenai keputusannya. Tidak, aku sudah sangat yakin kalau kita sudah aman dari kejaran hantu pendaki gunung larangan ini. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Ucapnya masih ngotot. POV Heru. Belum tentu, karena kita tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Kita juga tidak tahu apakah mereka masih ada di sekitar sini atau tidak. Jawabku. Tapi suara mereka juga sudah tidak terdengar lagi, jadi itu artinya mereka sudah menjauh dari tempat ini. Mungkin mereka mencari kita di tempat lain. Usna begitu yakin. Kamu mau kemana? Tanyaku pada Usna. Mau keluar. Mereka tuh sudah tidak ada di sini lagi, dan pastinya mereka sudah pergi dari sini. Ucap Usna masih saja ngeyel. Usna memang perempuan yang sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan ucapanku. Dia tipe orang kalau sudah punya keinginan pasti harus dipenuhi. Tapi sifatnya itu tidak bisa dia lakukan di gunung larangan ini, karena di sini kita harus betul-betul waspada dan harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kalau tidak kita akan menyesal selamanya. Percaya deh sama omongan gue. Kita harus di sini dulu untuk sementara waktu. Kita harus benar-benar memastikan kalau para hantu pendaki itu sudah pergi dari sini. Aku menahan Usna untuk pergi dan keluar dari tempat persembunyian kami sekarang. Udah pasti mereka tidak ada di sini. Lo lihat aja tuh kanan kiri sudah aman, mereka pasti sudah pergi menjauh dari sini. Dia masih saja ngeyel, itulah sifat Usna dari dulu sampai sekarang. Bisa saja mereka masih ada di sekitar sini. Bisa juga mereka bersembunyi untuk mengecoh kita berdua agar kita keluar dari tempat persembunyian kita. Aku masih belum mengizinkan Usna untuk keluar. Tapi kita itu harus segera pergi dari sini. Kita kan harus segera melanjutkan perjalanan untuk mencari Aldi, Lair, dan juga Diki. Mereka semua pasti sekarang sedang menunggu kita di sana. Jadi buat apa sih kita harus mikir lagi? Usna terus saja ngeyel. Dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Aku rasa belum aman untuk saat ini. Perasaanku masih tidak enak, takut mereka masih ada di sekitar sini dan terus mengawasi gerak-gerik kita. Kamu ngerti dikit dong. Aku masih terus berusaha untuk menasihati Usna. Aku rasa Usna memang benar-benar keras kepala. Tapi aku memang sudah tahu dari dulu kalau sifat Usna memang seperti ini adanya. Tapi bagaimanapun sifat Usna, dia tetap sahabatku dan aku akan terus berusaha untuk melindungi dia dari bahaya apapun di gunung larangan ini. Setelah aku terus saja mematahkan pendapatnya, kini Usna hanya diam dan sudah tidak membantah lagi. Mungkin dia sekarang hanya pasrah dan mengikuti omonganku, karena aku rasa memang itu yang terbaik. Para hantu pendaki itu bukan orang biasa. Mereka itu jin dan bukan manusia, jadi mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatannya. Bisa juga mereka menyamar menjadi apapun untuk mengecoh kita. Jadi kita harus benar-benar lebih waspada lagi. Udah ngambeknya As. Aku bukannya gak mau dengerin ucapan kamu, tapi ini juga demi kebaikan kita bersama. Aku sudah berjanji akan selalu melindungi kamu, begitu juga dengan Laya.
Aldi, dan Diki. Jadi apapun yang aku katakan itu yang terbaik untuk kita. Kamu harus ngerti ya. Ucapku untuk membujuk Usna karena dari tadi dia hanya diam dan terlihat jengkel. Terserah lu aja deh kalau gitu. Gue ngikut aja. Jawabnya singkat. Jangan gitu dong. Aku cuma takut kalau hantu pendaki itu masih ada di sekitar sini. Aku terus berusaha untuk membujuknya. Kamu ngerti gak sih? Kita itu harus segera menyelamatkan Aldi, Lair, dan Diki. Kalau kita hanya di sini, kapan kita bisa menemukan keberadaan mereka? Aku tuh cuma pengen kita cepat-cepat menemukan mereka semua dan segera keluar dari gunung larangan ini. Usna menjelaskan keinginannya padaku. Aku paham dan aku tahu Aku juga ingin segera bertemu mereka dan bisa segera keluar dari gunung larangan ini tanpa kurang suatu apapun. Makanya kita harus hati-hati sama hantu pendaki itu, jangan sampai kita tertangkap oleh mereka. Aku masih terus berusaha untuk membujuk Usna agar tidak marah lagi. Kita kan juga sudah sama-sama tahu kalau mereka sudah pergi jauh dari sini. Usna masih tidak mau mengalah. Kalau mereka bersembunyi gimana? Terus kalau kita keluar dari sini terus kita tertangkap bagaimana? Ucapku lagi. Ya gak akanlah. Kan kita sudah aman, mereka pun sudah pergi jauh. Usna masih tidak bisa dinasihati. Aku mulai pusing memikirkan omongan Usna. Aku masih takut untuk keluar dari sini karena perasaanku masih tidak enak. Kalau tiba-tiba mereka keluar dan menangkap kita bagaimana? Aku bertanya pada Usna karena dia masih belum juga percaya dengan ucapanku. Tidak akan, aku bisa jamin itu. Kita akan baik-baik saja. Percaya deh kamu sama aku. Dia masih saja ngeyel. Aku juga bingung apakah harus menuruti omongan Usna atau mengikuti kata hatiku yang yakin kalau para hantu pendaki itu masih ada di sekitar kita. Kalau aku tidak menuruti ucapan Usna, maka dia akan terus cemburu dan marah. Tapi kalau aku turuti, aku tidak yakin dengan keputusan ini karena terlalu bahaya bagi kami berdua. Kalau begitu kita tunggu saja sebentar lagi. Kalau masih tidak terlihat pergerakan dari mereka, maka kita akan keluar dan melanjutkan perjalanan lagi. Ucapku semoga saja Usna mau mengerti. Aku tahu Usna itu tidak suka dibantah, tapi apa boleh buat, aku yakin keputusanku ini adalah yang terbaik untuk kita berdua, jadi kita harus terus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terserah kamu sajalah, ucapnya datar. Sabar sebentar saja, 5 menit habis itu kita lanjut jalan lagi. Aku membujuknya. Oke, 5 menit tidak lebih ya. Peringatnya. Aku terus saja mengawasi keadaan sekitar sini. Pandanganku beralih ke segala arah untuk memastikan apakah benar-benar sudah aman atau belum. Aku terus saja berdoa dalam hati, berharap ini akan segera berakhir agar aku dan teman-temanku bisa segera keluar dari gunung ini dengan selamat. Gimana? Ini sudah 5 menit seperti yang kamu janjikan? Keadaan sekitar sepertinya juga sudah aman. Mungkin ini saatnya kita keluar dari persembunyian ini. Usna terus saja berkata seperti itu. Aku sudah berusaha mencegahnya, tapi tetap saja tidak bisa. Usna terus saja membantah semua ucapanku. Aku sendiri jadi pusing dibuatnya karena dia terus saja ngeyel untuk keluar dari sini sekarang juga. Apa kamu tidak mau bersabar sedikit saja agar kita bisa aman? Aku bertanya lagi pada Usna mengenai keputusannya. Tidak. Aku sudah sangat yakin kalau kita sudah aman dari kejaran hantu pendaki gunung larangan ini. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Ucapnya masih ngotot. Pov Heru, ayo kita harus semangat, jangan sampai kita menyerah begitu saja. Ingat keluarga kita di rumah dan ingat cita-cita kita yang harus kita gapai. Aku terus menyemangati Usna agar dia tidak terpuruk dan kembali bangkit. Iya, kamu benar. Kita tidak boleh menyerah begitu saja dengan keadaan. Ucapnya langsung berdiri. Ayo kita lari lagi. Semangat buat keselamatan kita. Ucapku lagi. Aku dan Usna kembali berlari dengan kencang sekuat tenaga kita, sambil kita terus melihat ke belakang untuk memastikan posisi mereka semakin mendekat atau tidak. Ternyata jarak mereka dengan aku dan Usna tidak terlalu jauh, jadi kita harus berusaha lari sekencang mungkin agar mereka tertinggal jauh. Aku masih melihat ke arah sekitar, mencari tempat untuk bersembunyi di sekitar sini. Tapi selama berlari aku tidak melihat tempat yang aman untuk kita bersembunyi. Di sekitar sini hanya ada pohon kecil yang mengelilingi hutan ini, tidak cukup untuk kita bersembunyi karena kita pasti terlihat oleh mereka kalau sembunyi di balik pohon yang kecil. Kami tidak mengenal rasa lelah lagi karena ini masalah nyawa.
biarpun kami merasa sangat lelah, letih, badan sudah basah kuyup oleh keringat, tapi kita tetap berlari. Walaupun kita berlari tanpa arah, kita hanya berlari lurus mencari jalan yang bisa kita lewati. Rumput panjang, ilalang, kami lewati begitu saja walaupun kulit terasa agak perih karena terkena goresan dari ilalang yang tumbuh sangat tinggi. Tapi aku dan Usna tidak bisa mengeluh. Untuk saat ini semua rasa sakit ini tidak sebanding dengan rasa takut kita kalau sampai kita tertangkap oleh mereka. Apapun kita terjang dan kita lewati sampai kaki dan tangan terasa perih karena goresan. Kita terus menengok ke belakang berharap mereka sudah pergi dan tidak mengejar kita lagi. Tapi sayangnya kali ini nasib baik tidak berpihak pada kita. Hantu pendaki itu masih terus berusaha mengejar kita. Mereka masih terus mengejar kita sampai sini. Gimana dong? Usna bertanya padaku setelah melihat ke belakang. Aku sebenarnya sudah tahu kalau mereka akan terus mengejar kita dan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Apalagi mereka tahu kalau tempat ini tidak ada tempat persembunyian yang aman untuk kita. Karena ukuran pohonnya kecil dan tidak muat kalau untuk bersembunyi. Ilalang pun bisa dengan gampang mereka tebas memastikan kalau kita tidak bersembunyi di sana. Tidak ada pilihan lain. Kita harus terus berlari dengan tenaga yang tersisa. Kita sama sekali tidak bisa bersembunyi di tempat ini, sangat tidak aman sekali. Ucapku pada Usna. Kenapa tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali sih? Aku udah benar-benar capek banget, pengen istirahat sebentar. Usna terlihat sangat lelah. Ini bukan saatnya kita harus terus berlari. Pasti di depan sana kita bisa bertemu tempat untuk bersembunyi dan kita bisa istirahat di sana. Sekarang kamu tahan dulu ya, kataku pada Usna yang terlihat sangat kelelahan. Kita memang telah berlari cukup jauh. Mungkin sudah ada 1 kilometer kita berlari, tapi para hantu pendaki gunung larangan ini terus mengalir kita tanpa lelah dan tanpa henti. Jadi wajar saja kalau Usna merasa sangat lelah saat ini karena jarak yang kita tempuh sudah cukup jauh. Sabar dulu ya, seimbangkan diri kamu, jangan sampai kamu terjatuh, nanti kaki kamu sakit, bisa sakit lagi. Kan kaki kamu baru sembuh. Nasihatku pada Usna yang sudah sangat kelelahan. Ya, aku paham. Aku akan berusaha sebisaku lagi, ucapnya penuh semangat. Aku berharap mereka segera menjauh karena jujur aku sangat kasihan melihat kondisi Usna yang terlihat sangat lelah itu. Aku takut dia akan sakit lagi seperti kemarin, padahal demamnya baru sembuh dan kakinya yang keseleo juga baru saja sembuh. Aku terus saja memperhatikan sekeliling berharap akan ada tempat untuk kita bersembunyi dan beristirahat untuk meregangkan otot-otot yang tegang. Gimana? Apa tetap gak ada tempat untuk kita bersembunyi dari kejaran hantu pendaki itu? Usna kembali bertanya. Tidak, As. Lihatlah sekeliling kita, sama sekali tidak ada tempat persembunyian yang aman untuk kita saat ini, jawabku lesu. Aku sendiri sudah sangat lelah. Tubuhku sudah terasa panas saat berlari. Aku juga merasakan haus di tenggorokan dan aku juga sudah merasakan lapar karena ini memang sudah siang hari. Mungkin karena terus berlari makanya aku cepat merasa lapar. Kakiku rasanya sudah sangat sakit. Sangat lelah, ingin istirahat tapi tidak mungkin. Tersiksa sekali rasanya. Aku kembali melihat ke belakang, ternyata para hantu pendaki itu sudah semakin mendekat. Jarak kami tidak terlalu jauh, kalau kita berhenti sebentar saja sudah pasti mereka akan dengan mudah menangkap kita berdua. Mereka sudah semakin mendekat, Her. Gimana dong? Tanya Usna. Udah, jangan lihat ke belakang lagi. Kita fokus saja untuk berlari dan terus berlari. Kalau kita melihat ke belakang terus, konsentrasi kita bisa buyar. Aku menasihati Usna agar tidak terus melihat ke belakang. Memang mereka berempat sudah semakin dekat jaraknya dengan kita, tapi aku tidak patah semangat. Aku akan terus berlari sekuat mungkin. Aku akan terus berusaha agar jarak kami semakin menjauh dari mereka berempat. Aku melihat ke belakang lagi untuk memastikan posisi mereka. Sekilas aku melihat senyum yang mengembang di wajah mereka. Senyum yang sekilas mirip dengan seringai. Mungkin mereka sangat yakin kalau akan segera bisa menangkap aku dan Usna, karena jarak kami tidak terlalu jauh dari mereka berempat. Aku terus saja berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban atau ada orang yang bisa menolong kita dari kejaran hantu pendaki itu. Dan semoga saja kita bisa selamat dan terbebas dari kejaran mereka. Tapi aku sangat sadar kalau itu hampir tidak mungkin karena mengingat jarak kami sudah semakin mendekat dan kondisiku dan Usna kita sudah sangat kelelahan. Sekarang aku hanya bisa pasrah apapun yang terjadi, yang penting kita sudah berusaha untuk menyelamatkan diri.
tentang nasib kita, aku pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Aku sudah benar-benar pasrah dengan keadaan. Aku sudah sangat lelah, apalagi Usna, pasti dia juga merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Ayo As, semangat. Aku menyemangati Usna yang masih terus berlari. Iya Har, kamu juga harus terus semangat. Usna juga kembali menyemangatiku. Sebenarnya aku juga ingin menyerah, tapi begitu melihat semangat dari Usna, aku tidak boleh kalah. Usna saja semangat masak, aku gak bisa. Aku harus bisa lebih semangat lagi, maka rasa lelah ini akan terbayar saat kita berhasil keluar dari gunung ini dengan selamat. POV Heru. Saat kita masih berlari, tiba-tiba aku mendengar seperti suara sesuatu yang jatuh. Aku tidak terlalu memperhatikan karena masih fokus berlari. Tetapi saat aku melihat ke belakang, haha, akhirnya kena juga kamu ya. Gak sia-sia selama ini kita mencari kalian dan memisahkan kalian semua agar kami lebih mudah untuk menangkap kalian semua. Suara hantu pendaki itu berhasil mengagetkanku dan refleks aku langsung menengok ke belakang. Usna, teriakku kaget. Aku benar-benar kaget karena ternyata suara tadi adalah suara Usna yang terjatuh. Aku merutuki kebodohan yang aku lakukan saat ini. Kenapa tadi aku bisa tidak tahu kalau itu suara Usna yang terjatuh di tanah? Aku terlalu fokus berlari sampai tidak tahu kalau Usna sudah tertinggal di belakangku dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku kira tadi Usna masih berada di sampingku. Dan mungkin tadi Usna kesandung, makanya dia bisa terjatuh dan langsung ditangkap oleh rombongan hantu pendaki. Lari Heru, jangan sampai kamu tertangkap. Kamu harus menyelamatkan teman-teman kita yang lain, biarkan aku di sini, teriak Usna. Aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku bingung apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Usna dari mereka semua. Kalau mendekati mereka itu tidak mungkin aku lakukan, karena pasti aku juga akan tertangkap oleh mereka dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kami berdua. Aku tidak mungkin bisa ninggalin kamu sendiri di sini. Aku tidak akan tega membiarkan kamu bersama mereka. Aku mulai frustasi. Aku harus apa saat ini? Meninggalkan Usna juga tidak mungkin, dia pasti akan sangat ketakutan karena tertangkap oleh mereka hantu pendaki yang sangat menakutkan itu. Aku terus berpikir dengan keras agar cepat menemukan solusi, karena berdiam diri seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang aku hadapi saat ini. Heru, cepat pergi, jangan sampai mereka juga menangkap kamu. Kamu adalah satu-satunya harapanku, cepat kamu lari, teriak Usna lagi. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa aku bisa tega meninggalkan Usna sendirian bersama mereka? Aku masih bingung harus melakukan apa. Otakku tidak bisa berpikir dengan jernih saat ini. Cepat pergi Heru, percaya omonganku, hanya kamu yang bisa menolongku, teriak Usna lagi. Aku langsung tersadar benar juga apa yang dikatakan oleh Usna. Aku harus lari dari sini untuk menyelamatkan diri. Aku tidak boleh tertangkap oleh mereka. Kalau sampai aku tertangkap, siapa yang akan menolong kita? Sedangkan teman-teman kita yang lain, mereka tidak tahu kalau kita tertangkap oleh mereka. Jadi aku harus segera berlari menyelamatkan diri. Setelah itu aku akan mengendap-endap untuk mengikuti di mana mereka membawa Usna. Tanpa berpikir kedua kalinya aku langsung berlari menjauh dari mereka agar aku juga tidak tertangkap seperti nasib Usna. Tapi sebelum aku benar-benar berlari, aku berteriak pada Usna, kamu jangan takut karena aku akan kembali untuk menolong kamu. Pokoknya jangan takut, aku akan segera kembali dan membebaskan kamu. Ingat janjiku itu, apapun yang terjadi aku akan kembali. Aku berteriak agar Usna tidak takut sendirian di sini, karena aku akan terus memantaunya dan akan segera menyelamatkan dia. Sebelum benar-benar pergi, aku melihat ke arah Usna. Dia terlihat tersenyum, sepertinya dia mengerti yang aku katakan. Pasti dia percaya kalau aku tidak akan membiarkan hantu pendaki itu menyakitinya. Aku akan terus memantaunya walaupun dari kejauhan. Hati-hati dan cepat kembali, ucapnya sebelum para hantu pendaki itu menyeretnya untuk pergi. Kejar, yang satunya perintah hantu pendaki itu. Aku pikir mereka akan membiarkan aku pergi. Ternyata aku salah, 2 orang dari mereka terus mengejarku. Aku langsung berlari dengan kencang mencari tempat untuk bersembunyi. Itu yang paling penting karena aku tidak mau lari terlalu jauh, karena pasti aku tidak akan tahu kemana mereka membawa Usna pergi. Jadi aku akan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Mau lari kemana lagi kamu? Kita pasti akan menangkap kamu sama seperti teman kamu tadi, teriaknya. Tapi sama sekali tidak aku pedulikan.
Aku masih fokus untuk mencari cara agar bisa mengabuhi mereka, agar aku bisa segera bersembunyi, agar aku tidak terlalu jauh dari tempat mereka menyembunyikan Usna. Kemana lagi aku harus berlari? Aku bermonolog sendiri. Mau kemana kamu? Teriak mereka lagi. Aku melihat ke belakang untuk melihat keberadaan mereka. Ternyata mereka larinya kencang juga, tidak bisa diremehkan memang, karena dulunya mereka juga pendaki sama sepertiku. Jarak mereka memang tidak terlalu dekat, tapi aku tidak boleh lengah. Aku harus terus berlari kencang agar tidak terkejar oleh mereka. Kemana lagi ini? Aku mulai kebingungan. Aku mulai berpikir kalau aku terus berlari maka aku akan semakin jauh dari Usna, sedangkan aku harus tahu di mana posisi Usna agar aku bisa menyelamatkan Usna dari tangan mereka. Saat aku dilanda kebingungan, aku melihat pohon yang cukup besar dan dikelilingi oleh pohon-pohon kecil. Tempat yang aman untuk bersembunyi, jalannya yang terjal dan susah untuk ke sana. Pasti para hantu pendaki itu tidak akan berpikir kalau aku akan bersembunyi di balik pohon itu. Aku harus segera ke sana sebelum mereka melihat keberadaanku dan tahu kalau aku bersembunyi di balik pohon itu, ucapku sambil terus berusaha untuk bersembunyi. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bersembunyi juga. Andai Usna tidak terjatuh dan kita menemukan tempat ini dari tadi, pasti Usna masih di sini bersamaku dan tidak akan tertangkap oleh rombongan hantu pendaki itu. Aku menyugar rambut dengan kasar. Kemana larinya anak ingusan itu? Beraninya dia lari. Mereka terlihat sangat marah karena tidak menemukan keberadaanku saat ini. Kita harus terus mencarinya, jangan sampai dia lolos, ucap teman pendakinya. Iya, kamu benar, dia tidak akan bisa lari jauh dari sini, ucapnya lagi. Larinya cepat juga manusia itu. Kita sampai tertinggal jauh di belakangnya, jawab temannya. Kemana lagi kita akan mengejarnya? Tanya hantu pendaki itu pada temannya. Kita lurus saja ke sana, mungkin dia lari ke sana. Kita harus segera menangkap dia. Mereka langsung berlari ke arah yang tadi dia tunjuk. Aku sangat senang dan aku sangat bersyukur karena mereka tidak bisa menemukan keberadaanku dan tidak bisa menangkap aku. Saat ini aku memang aman karena aku berhasil mengelabuhi mereka dan bisa bersembunyi di tempat ini. Tapi ini semua belum selesai, aku harus kembali lagi ke tempat tadi untuk menemukan kemana mereka membawa Usna agar aku bisa segera menyelamatkan Usna dari cengkeraman hantu pendaki yang jahat itu. Aku celingukan mencari dua hantu pendaki yang tadi mengejarku. Aku harus memastikan kalau mereka sudah pergi. POV Heru. Aku terus melihat ke depan memastikan mereka sudah pergi jauh dari sini. Karena aku harus segera kembali dan mengejar Usna agar aku tidak tertinggal jauh dari mereka. Aku takut mereka membawa Usna ke tempat yang jauh dan aku tidak bisa menemukannya, jadi aku harus cepat mengejarnya. Sepertinya memang sudah aman. Aku bisa keluar dari sini sekarang. Aku harus segera menyelamatkan Usna dari hantu pendaki itu. Aku bermonolog sendiri. Saat aku mau keluar dari tempat persembunyianku saat ini, aku melihat seperti ada bayangan di depanku, tapi aku tidak tahu pasti itu siapa yang ada di sana. Tapi dalam pikiranku mungkin itu adalah hantu pendaki yang mengejarku tadi. Aku terus mengamati gerak-gerik mereka, berharap mereka akan segera pergi karena aku masih bisa melihat bayangannya, tapi aku tidak bisa melihat wujud asli dari bayangan itu, jadi aku hanya bisa mengawasinya sambil terus berhati-hati. Kemana anak ingusan itu? Kenapa dia tidak ada di sekitar sini? Kemana lagi kita akan mencarinya? Ucap hantu pendaki itu pada temannya. Tenang saja, yang penting kita sudah menangkap salah satu dari mereka, jadi itu akan lebih memudahkan kita untuk menangkap yang lainnya, jawab temannya. Iya, pasti kita akan segera menemukan mereka satu persatu. Setelah itu kita akan membawa mereka ke air terjun merah untuk dijadikan tumbal dan sesembahan untuk penguasa gunung ini. Dan kita akan menjadi lebih kuat agar tidak ada yang bisa menekan kita lagi dan kita tidak akan menjadi bawahan mereka lagi. Kita akan menjadi bagian dari mereka, ucap hantu pendaki itu dan dibarengi suara tawa dari keduanya. Iya, kamu benar. Mereka berlima akan segera menggantikan posisi mereka. Mereka yang akan melayani para penguasa di gunung larangan ini dan kita akan terbebas dari mereka. Kita tidak akan jadi pesuruh mereka lagi, timpal temannya lagi. Kita akan terbebas dari mereka. Kita sekarang bisa melakukan apapun tanpa persetujuan mereka. Karena sebentar lagi kita akan menjadi bagian dari mereka. Tidak akan ada lagi yang menyuruh kita bagaikan babu karena sebentar lagi posisi kita sama dengan mereka. Lalu mereka berdua tertawa bersama. Aku bergidik ngeri mendengar ucapan mereka tadi.
Jadi mereka akan menjadikan aku dan teman-temanku tumbal untuk penguasa di gunung larangan ini dan kita akan dibawa ke air terjun merah untuk dijadikan tumbal. Ternyata yang dikatakan oleh neneknya itu semua benar adanya. Gunung ini memang tempat yang sangat berbahaya bagi manusia. Mereka semua sudah haus akan tumbal dan entah apa tujuannya, aku sendiri tidak mengerti sama sekali dengan semua ini. Aku mengintip mereka lagi karena suara mereka sudah tidak terdengar. Aku berpikir mungkin mereka sudah pergi, jadi aku memutuskan untuk mengintip mereka lagi. Siapa tahu kaki ini mereka sudah benar-benar pergi dari sini, dan setelah itu aku akan mengikuti mereka karena mereka pasti akan membawaku ke tempat di mana mereka menyembunyikan Usna. Mereka masih di sini, aku harus sembunyi dulu di sini, dan setelah aku melihat mereka pergi maka aku akan keluar dari tempat ini dan mengikuti kemanapun mereka pergi. Ucapku bermonolog. Aku tahu mengikuti mereka bukan suatu hal yang gampang, karena kalau aku ceroboh sedikit saja maka nyawaku dan Usna dalam bahaya. Jadi aku harus memastikan kalau aku sudah sangat berhati-hati saat mengikuti mereka. Aku harus mengambil langkah yang benar dan pastinya sangat aman untuk diriku sendiri. Aku mengintip mereka lagi dan sepertinya memang mereka akan pergi dari sini. Aku harus tetap berhati-hati karena bisa saja mereka bersembunyi untuk mengelabuhi aku seperti tadi saat bersama Usna. Aku dan Usna berpikir kalau mereka sudah pergi, tapi ternyata mereka bersembunyi untuk mengecoh kita berdua, dan akibatnya sekarang Usna ditangkap oleh mereka. Ayo kita pergi dari sini, sepertinya anak itu sudah lari terlalu jauh dan kita sudah kehilangan jejak, ucap hantu pendaki itu. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menangkapnya, tanya temannya. Kita pasti bisa menangkap mereka semua. Karena teman mereka sudah ada di tangan kita, jadi kita pasti bisa memancing mereka untuk datang sendiri ke tempat kita. Karena mereka pasti akan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Ucapnya lagi. Lo yakin dia akan kembali dan menyelamatkan temannya? Jangan-jangan dia ketakutan dan akan pergi dari tempat ini seperti... Belum selesai dia bicara langsung dijawab oleh temannya. Jangan bicarakan apapun tentang dia lagi. Gara-gara dia kita tersesat di gunung larangan ini, dan juga gara-gara dia kita mati dan masih saja bergentayangan di gunung larangan ini. Gara-gara dia juga kita dijadikan tumbal oleh penguasa gunung larangan ini, dan kita dijadikan babu oleh mereka. Kita dipaksa melakukan apapun yang mereka mau, dan kita harus setiap hari melayani segala keinginan mereka. Bahkan saat tubuh kita merasakan sakit dan lelah, mereka tidak akan pernah peduli sama sekali. Hantu pendaki itu terlihat sangat marah. Kamu benar, tapi sayangnya kita tidak bisa membalas dendam dengan dia. Seharusnya dia yang akan menemani kita selamanya di gunung ini. Jawab temannya. Suatu saat nanti pasti kita akan bisa membalaskan dendam kita pada mantan sahabat kita itu. Dia mengepalkan tangan, tanda dia memang sangat marah kepada orang yang mereka bicarakan. Yang terpenting saat ini kita harus menjadi bagian dari mereka agar kita tidak dijadikan babu lagi. Karena aku sudah sangat lelah dipaksa untuk terus melayani mereka. Ucapnya lagi. Makanya kita harus segera menemukan mereka semua dan kita harus menyerahkan mereka pada penguasa gunung larangan ini agar upacara sesembahan bisa segera dilaksanakan dan kita akan menjadi bagian dari mereka. Dan gantian para manusia itu yang akan menggantikan posisi kita selama ini. Mereka yang akan dijadikan babu dan menuruti semua perintah mereka kapanpun mereka mau. Ucapnya lagi sambil menepuk pundak temannya. Aku gemetar mendengar ucapan mereka berdua. Ada rasa sedih saat mendengar omongan mereka karena nasib mereka yang begitu tragis. Mereka dijadikan tumbal dan menjadi pesuruh penguasa gunung larangan ini, dan mereka dipaksa untuk melakukan apapun yang penguasa itu mau. Pasti mereka sangat tersiksa dengan keadaan mereka saat ini. Karena mengingat, dulunya mereka juga manusia sama seperti kita, dan mereka juga tidak sengaja mendaki gunung ini sama persis dengan yang aku dan teman-temanku alami. Sedih sekali mendengar kisah mereka. Dan entah siapa orang yang mereka katakan tadi, karena tadi aku juga mendengar kalau gara-gara orang itu mereka mengalami ini semua. POV Heru. Setelah aku bisa keluar dari gunung larangan ini, aku berjanji akan mencari cara agar arwah dari hantu pendaki itu bisa tenang dan terbebas dari jeratan penguasa gunung larangan ini. Aku berharap mereka bisa kembali ke alamnya dengan tenang tanpa membawa dendam. Aku tahu mereka sebenarnya juga korban dari gunung larangan ini. Entah bagaimana ceritanya mereka bisa terjebak di dalam gunung larangan ini dan menjadikan mereka budak dari penguasa gunung larangan ini.
Bagaimanapun caranya mereka berempat juga harus bisa terbebas dari gunung larangan ini. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke alam mereka yang sebenarnya, karena tidak seharusnya mereka berada di sini. Kasihan sekali mereka kalau harus selamanya berada di tempat ini. Aku kembali menguping pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya aku ingin tahu lebih lanjut tentang kisah mereka berempat sampai mereka bisa tersesat di sini. Aku harus apa sekarang? Mereka masih ada di situ dan belum pergi juga. Aku bermonolog. Aku harus secepatnya bisa menemukan keberadaan Usna saat ini. Tapi mereka berdua masih juga belum pergi dari sini. Mereka masih diam di situ dan terus mencari keberadaanku. Apa kita kembali sekarang juga? Nanti kita cari lagi, pasti dia akan kembali lagi ke sini untuk menemukan temannya. Ucap hantu pendaki itu. Ya sudah, ayo kita pergi dari sini. Nanti kita akan ke sini lagi. Jawab temannya. Aku masih mengintip di balik pohon yang besar ini untuk memastikan mereka benar-benar pergi dari sini. Setelah itu, aku akan mengikuti mereka berdua dari belakang. Saat aku mengintip tadi, aku melihat mereka berdua mulai berjalan menjauh dari tempat ini. Aku terus mengawasi mereka dari balik pohon yang cukup besar ini. Dan setelah memastikan kalau mereka sudah agak jauh dan memastikan kalau mereka tidak lagi melihat ke arah sini, aku segera keluar dari balik pohon yang cukup besar ini. Aku sangat bersyukur karena aku bisa bersembunyi di tempat ini sehingga bisa terbebas dari mereka berdua dan mereka berdua tidak bisa menangkapku dengan mudah. Tapi kali ini aku harus lebih berhati-hati lagi karena aku akan pergi ke tempat persembunyian mereka dan itu pasti akan lebih berbahaya lagi dari ini. Akhirnya mereka pergi juga. Sekarang tugasku adalah mengikuti kemanapun mereka pergi dan aku juga harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh mereka. Aku bermonolog sendiri. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus berusaha untuk menyelamatkan Usna dari mereka hantu pendaki yang berniat jahat pada kita. Jangan sampai Usna dijadikan tumbal oleh penguasa di gunung larangan ini. Kita semua harus selamat dan aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Usna. Aku menyemangati diriku sendiri. Aku pastikan kalau kita semua akan bisa selamat dan bisa berkumpul lagi seperti sedia kala dan aku akan membawa teman-temanku untuk keluar dari gunung larangan ini. Ucapku lagi agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk mencari teman-temanku dan menyelamatkan Usna. Saat aku melihat mereka sudah pergi menjauh, aku langsung mengikuti mereka dari belakang. Aku akan berusaha untuk tidak tertinggal dari mereka. Aku harus bisa mengikuti mereka dan aku yakin mereka yang akan membawa aku untuk bertemu dengan Usna. Aku terus mengikuti mereka. Sebenarnya ada rasa was-was dan juga takut di hatiku, tapi aku harus bisa melawan rasa takut itu demi menyelamatkan Usna dan membawanya pergi menjauh dari hantu pendaki itu. Aku juga terus berdoa dalam hati. Aku berharap mereka tidak akan menyadari keberadaanku, karena kalau mereka tahu keberadaanku bisa gawat dan aku bisa tertangkap oleh mereka semua dan aku tidak akan bisa menyelamatkan Usna dari mereka. Aku berjalan dengan sangat pelan agar mereka tidak mendengarkan suara langkah kakiku. Aku sesekali bersembunyi di balik pohon dan terus mengawasi mereka berdua. Takut kalau tiba-tiba mereka menyadari keberadaanku saat ini dan jangan sampai mereka tahu kalau saat ini aku sedang mengikuti mereka berdua. Tunggu-tunggu, sepertinya ada seseorang di belakang kita, ucap hantu pendaki itu. Tiba-tiba mereka melihat ke belakang dan menyusuri tempat yang ada di sekitar mereka dan yang aku takutkan benar terjadi. Mereka sadar kalau aku sedang mengikuti mereka. Mereka sadar kalau aku ada di sekitar mereka. Waduh. Bisa bahaya kalau mereka tahu keberadaanku saat ini. Aku harus agak menjauh dari mereka dan aku harus bersembunyi agar mereka tidak tahu keberadaanku dan agar mereka tidak menemukanku saat ini. Ucapku. Siapa di sana, teriak hantu pendaki itu. Aku langsung berlari ke belakang dan aku tiarap dan segera bersembunyi di balik semak-semak agar tidak ketahuan oleh mereka. Aku tidak bisa mengetahui keberadaan hantu pendaki itu saat ini karena aku belum berani untuk mengintip keadaan di depan sana karena takutnya nanti saat aku mengintip tiba-tiba mereka ada di depanku dan aku akan ketahuan, bisa-bisa aku juga langsung ditangkap oleh mereka. Saat kondisi sudah agak sepi, aku memberanikan diri untuk mengintip agar tahu di mana keberadaan mereka saat ini dan juga jangan sampai aku tertinggal dengan mereka. Bisa bahaya kalau sampai aku tertinggal. Sepertinya mereka benar masih ada di sini. Mungkin mereka masih curiga kalau aku masih mengikuti mereka berdua sampai di sini. Aku bermonolog.
Saat ini aku masih aman dan untung saja aku langsung menyadari kalau mereka mulai curiga kalau aku mengikuti mereka, jadi aku bisa langsung ambil langkah 1000 dan cepat berlari dari tempat ini. Aku mengelus dada merasa lega karena masih bisa selamat dari mereka. Sepertinya mereka mulai pergi dari sini. Mungkin mereka sudah yakin kalau tidak ada yang mengikuti mereka dan tidak ada apapun di belakang mereka. Sepertinya aku sudah salah dengar, ternyata tidak ada siapapun di sini. Ayo cepat kita pergi dari sini agar bisa cepat sampai, ucap hantu pendaki itu. Kita harus tetap waspada dan jangan sampai para manusia itu tahu tempat di mana kita menyembunyikan temannya. Jawab temannya lagi. Oke, ayo kita jalan sekarang juga, ayo kita pergi, ucapnya lagi. Aku mulai bisa tenang karena mereka benar-benar berjalan dan menjauhi tempat ini, itu artinya mereka sudah tidak curiga lagi kalau aku mengikuti mereka berdua sampai di sini. Setelah memastikan kalau semuanya sudah aman, aku kembali keluar dari tempat persembunyianku. Saat ini, tubuhku terasa sangat gatal karena aku bersembunyi di semak belukar yang cukup tinggi. Haduh, gatal banget lagi badan gue. Ini semua gara-gara gue sembunyi di semak-semak itu. Tapi untungnya gue gak ketahuan walaupun gue harus merasakan gatal di tubuh gue. Tapi gak apa-apa deh, yang penting gue bisa meloloskan diri dari hantu pendaki itu, ucapku sambil garuk-garuk badan. POV Heru. Badanku benar-benar terasa sangat gatal. Apa mungkin tadi di sana banyak sekali semut tapi aku tidak memperhatikannya sampai tubuhku benar-benar sangat gatal seperti ini. Aku masih menggaruk tubuhku yang terasa sangat gatal dan perih. Tapi aku tidak diam begitu saja, aku masih terus mengawasi mereka berdua dan setelah mereka sudah agak jauh maka aku akan kembali mengikuti mereka berdua seperti tadi lagi. Tapi kali ini aku harus lebih berhati-hati lagi dan aku akan mengikuti mereka berdua dari jarak yang agak jauh agar mereka tidak curiga seperti tadi lagi. Aku harus aman dulu dari mereka baru aku bisa menyelamatkan Usna. Mereka sudah agak jauh dan mereka juga sudah tidak melihat ke belakang lagi seperti tadi. Jadi itu artinya aku sudah aman dan sudah saatnya lanjut mengikuti mereka berdua lagi. Aku bermonolog. Biarlah tubuh ini masih terasa sangat gatal. Aku harus segera menyelamatkan Usna. Rasa gatal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang akan aku dan teman-temanku alami kalau sampai kita semua tertangkap oleh hantu pendaki itu, ucapku lagi sambil garuk-garuk badan. Kamu tenang saja Usna, aku akan segera datang untuk menyelamatkan kamu dari mereka. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan kamu dan teman-teman kita yang lainnya. Aku memberi semangat pada Usna walaupun dia tidak bisa mendengar suaraku, tapi aku tahu dia pasti bisa merasakannya. Aku hanya berharap Usna baik-baik saja. Semoga Usna tidak sedih dan tidak ketakutan di sana. Kasihan dia di sana sendirian, pasti hantu pendaki itu memperlakukan Usna dengan tidak baik. Hantu pendaki itu memang jahat, tapi aku tahu mereka juga melakukan ini karena perintah dari penguasa Gunung Larangan ini. Tapi mereka juga salah karena mereka telah menyimpan dendam sampai akhir hayatnya sehingga membuat jiwa mereka tidak tenang dan masih terombang-ambing di alam yang semestinya bukan tempat mereka lagi. Aku tahu pasti ada alasannya kenapa mereka begitu dendam dengan salah satu temannya. Mungkin dia telah melakukan kesalahan yang fatal sehingga mereka sangat membencinya dan membawa dendam itu sampai mereka mati. Apa mungkin nanti kalau kita tertangkap oleh hantu pendaki itu dan dijadikan tumbal oleh penguasa Gunung Larangan ini, teman-temanku akan membenciku sama seperti hantu pendaki itu yang sangat membenci temannya. Aku bermonolog. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih jika mengingat kejadian kemarin saat aku mengajak teman-temanku untuk berlibur di Gunung Larangan ini. Andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah mengajak mereka ke sini, dan andai aku mendengarkan nasihat dari nenengah, pasti ini semua tidak akan pernah terjadi. Tapi pantas saja jika mereka akan membenciku karena aku yang mengajak mereka untuk mendaki di Gunung Larangan ini. Harusnya aku tidak melakukannya, aku benar-benar bodoh. Aku merutuki diriku sendiri. Aku harus bisa menenangkan diriku, aku harus bisa lebih tenang agar bisa fokus untuk mengikuti dua hantu pendaki itu agar segera menyelamatkan Usna dari cengkeraman hantu pendaki yang jahat itu. Aku masih berpikir di mana posisi teman-temanku yang lain. Apa mereka masih hidup atau mungkin mereka sudah tidak ada? Sungguh pikiran jelek ini malah menguasai diriku. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai teman-temanku tidak bisa bertahan hidup di Gunung Larangan ini, maka aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri sampai kapanpun. Laya, Usna, Diki dan Aldi, mereka adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki.
Aku sangat bersyukur bisa berteman dengan mereka karena mereka benar-benar orang yang sangat baik sekali dan aku tidak akan pernah bisa melupakan mereka berempat. Sampai kapanpun mereka berempat akan menjadi sahabat terbaikku. Apapun yang terjadi nantinya aku akan melakukannya, apapun yang penting mereka bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kalau ada pilihan maka aku lebih memilih untuk menyerahkan diriku asal keempat sahabatku bisa selamat dari kejaran hantu pendaki itu. Aku tidak mau mereka bernasib sama seperti yang dialami oleh hantu pendaki itu. Mereka menjadi budak dan bergentayangan di gunung larangan ini. Oh ya, apa mungkin hantu pendaki itu menjadi seperti ini karena mayat mereka tidak dikuburkan secara layak? Makanya mereka terus bergentayangan dan mencari mangsa untuk menggantikan posisi mereka. Aku bermonolog sendiri. Biar nanti saja aku bertanya pada kakek buyutku, mungkin dia tahu jawaban dari pertanyaanku dan dia juga pasti tahu asal-usul dari hantu pendaki yang bergentayangan di gunung larangan ini. Sekarang yang lebih penting aku harus menyelamatkan Usna. Kataku lagi. Aku terus mengikuti langkah mereka dari belakang, dan aku mengikuti mereka berdua, tapi dengan jarak yang cukup jauh, dan alhamdulillah mereka tidak menyadari keberadaanku saat ini dan mereka masih cuek aja berjalan dan entah mau kemana mereka. Aku selalu bersembunyi saat mereka menengok ke belakang, jadi aku harus bisa membaca pergerakan tubuh mereka karena mereka melakukan apapun tanpa aba-aba, jadi aku yang harus lebih pintar saat menghadapi mereka. Apalagi mereka ini bukan manusia, tapi mereka adalah hantu yang berbentuk manusia sama sepertiku. Mungkin orang yang tidak teliti merasakan tidak ada yang aneh dengan mereka para hantu pendaki. Karena mereka berjalan biasa dan normal seperti manusia pada umumnya. Tapi kalau kita sangat jeli dan mengamati mereka dengan seksama, mereka itu bisa berubah setiap waktu. Kadang kaki mereka tidak nampak di tanah, kadang juga kaki mereka terlihat biasa sama seperti manusia normal pada umumnya. Lalu wajah mereka juga kadang bisa berubah seperti sangat hancur dan penuh darah, tapi kadang juga berwajah asli seperti manusia, hanya saja mereka terlihat pucat pasi seperti mayat hidup. Kamu yakin kita akan berhasil? Tanya hantu pendaki itu pada temannya. Aku yakin, kalaupun kita tidak menemukan teman-temannya yang lain, pasti mereka juga akan mati di gunung larangan ini sama seperti kita. Mereka tidak akan bisa keluar dari gunung larangan ini karena pintu keluar sudah dijaga oleh anak buah penguasa gunung larangan ini. Mereka tidak akan bisa melihat letak pintu keluar itu dan mereka hanya akan berputar-putar di gunung larangan ini. Ucapnya sambil tertawa senang. Tapi bagaimana kalau mereka mampu bertahan hidup di dalam gunung larangan ini? Tanya temannya lagi. Jangan bodoh. Dulu kita juga bernasib sama seperti mereka, mana mungkin ada manusia yang bisa bertahan hidup lama di dalam gunung larangan ini. Belum lagi gangguan yang akan mereka alami dari penghuni gunung larangan ini, mereka pasti tidak akan selamat. Jawabnya. POV Heru. Kamu tahu pilihan mereka hanya ada dua. Menjadi tumbal penguasa gunung larangan ini atau mati kelaparan. Hanya itulah pilihan mereka dan mereka tidak akan bisa selamat apapun pilihannya. Tambahnya lagi yang membuat aku melongo mendengar ucapan hantu pendaki itu. Kamu benar, mereka harus menjadi pengganti kita dan mereka juga harus merasakan apa yang kita rasakan selama ini, tersiksa dan terkurung di dalam belenggu hutan larangan ini. Ucap temannya. Sebenarnya aku kurang paham dengan apa yang mereka katakan dari tadi. Tapi yang bisa aku tangkap dari omongan mereka adalah mereka sangat ingin menangkap kita dan menjadikan kita tumbal agar mereka terbebas dari belenggu penguasa gunung larangan ini dan mereka tidak akan menjadi budak mereka lagi kalau mereka bisa menemukan kami. Dan yang lebih parahnya lagi, aku dan teman-temanku akan menjadi pengganti mereka dan kalau sampai kita tertangkap maka kita akan menjadi budak dari penguasa gunung larangan ini. Jangan sampai itu semua terjadi. Jadi aku harus segera menyelamatkan Usna dan menemukan teman-temanku yang lain. Kita harus segera keluar dari gunung larangan ini, kita harus selamat sebelum kita bernasib sama dengan mereka para hantu pendaki yang sudah dikuasai oleh dendam mereka. Aku bermonolog. Mereka terus berbincang-bincang sambil berjalan sedangkan aku masih terus mengikuti mereka dari jarak jauh. Tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas apapun yang mereka katakan. Aku juga bisa melihat dengan jelas apapun yang mereka berdua lakukan. Mereka terlalu bernafsu untuk membalas dendam dengan temannya. Mungkin itu salah satu alasan mereka belum bisa berjalan ke alam mereka yang sesungguhnya. Andai mereka bisa membuang ego dan bisa melupakan dendam yang telah mereka bawa mati, mungkin nasib mereka tidak akan seperti ini. Dan mungkin mereka sudah berada di alam
mereka yang sebenarnya, dan mereka akan tenang di sana. Tapi dendam sudah terlanjur menguasai diri mereka sehingga mengubah mereka menjadi sosok yang jahat dan diri mereka dipenuhi dengan keinginan balas dendam yang menggebu-gebu. Aku tahu sebenarnya mereka juga dulunya orang-orang yang baik dan entah kejadian apa di masa lalu yang membuat mereka dipenuhi dengan dendam dan menjadi arwah gentayangan yang jahat. Kenapa jauh banget sih tempatnya dari tadi kok gak sampai-sampai? Kapan kita akan sampai ke tempat di mana Usna berada? Ucapku kesal. Mereka terlalu pelan saat berjalan sehingga kita tidak sampai-sampai ke tempat tujuan, tapi aku harus sabar agar bisa mencapai tujuanku saat ini. Aku terus bersabar saat mengikuti mereka karena langkah mereka terlalu pelan. Padahal tadi saat mereka mengejarku dan Usna mereka lari dengan sangat kencang. Tapi kenapa saat ini mereka tiba-tiba berjalan dengan sangat pelan dan tidak sampai-sampai ke tempat di mana Usna berada? Kapan sih sampainya? Usna pasti sedang menunggu aku di sana. Sedangkan para hantu pendaki itu berjalan sangat lambat dan mereka juga sambil bicara terus dari tadi makanya gak sampai juga. Desahku kesal karena mereka terlalu lambat. Gimana ya keadaan keluarga kita? Kenapa sampai detik ini tidak ada yang mencari jasad kita? Apa mereka tidak tahu kalau kita tersesat di gunung larangan ini dan kita mati di gunung larangan ini? Ucap hantu pendaki itu bertanya pada temannya. Pastinya tidak akan ada yang akan mencari kita di gunung larangan ini karena tidak ada satu manusia pun yang berani naik ke gunung larangan ini. Karena kalau mereka mencari kita bukan jasad kita yang mereka temukan, tapi mereka juga akan bernasib sama seperti kita. Jawab temannya. Sebenarnya aku sering merasa kedinginan karena jasadku tidak dikuburkan secara layak. Jasad kita tergeletak begitu saja tanpa ada yang mengurus. Tubuhku terasa kaku dan dingin. Ucap hantu pendaki itu. Aku pun sama dengan kamu. Aku juga sering sekali merasakan kedinginan, bahkan luka yang aku alami saat meninggal masih sering terasa sakitnya. Sebenarnya aku juga berharap jasad kita bisa dikuburkan secara layak seperti manusia lain pada umumnya. Jawab temannya. Sebenarnya aku juga berharap bisa tenang dan pergi ke alam kita yang sesungguhnya. Tapi itu semua tidak akan terjadi karena tidak akan ada yang bisa menguburkan jasad kita secara layak. Hantu pendaki itu terlihat sedih. Aku juga paham dengan apa yang mereka lakukan, dan benar sekali tidak akan ada yang bisa menemukan jasad mereka di gunung larangan ini karena tidak ada manusia yang berani naik ke atas gunung larangan ini. Kabar tentang gunung larangan ini yang haus akan tumbal sudah tersebar luas di sekitar sini. Mereka pun tidak akan pernah berani untuk ke sini dan kalaupun ada orang asing ingin naik ke sini pasti para warga desa sekitar sini akan melarang mereka demi keselamatan mereka semua. Kasihan sekali mereka, tubuhnya kedinginan karena tidak ada yang mengubur jasad mereka dengan layak. Tapi apa yang bisa aku bantu untuk membuat mereka tenang? Aku mulai berpikir, apa aku harus mencari di mana jasad mereka dan langsung menguburkannya dengan layak seperti manusia yang lain agar mereka bisa tenang dan bisa kembali ke alamnya. Tapi di mana letak jasad mereka sedangkan mereka pun meninggal sudah lama dan pastinya jasad mereka tidak akan utuh lagi dan pastinya akan sangat susah untuk menemukannya. Aku berpikir keras agar bisa membantu mereka agar bisa tenang di alamnya. Apa mungkin aku bisa menemukan jasad mereka? Kalau aku bisa aku akan berusaha untuk menemukan jasad mereka. Kasihan sekali mereka karena mereka sendiri sebenarnya juga korban dari gunung larangan ini sama seperti aku dan teman-temanku yang lain. Ucapku lagi sambil terus berpikir. Aku terus berjalan mengikuti langkah kaki mereka berdua. Hatiku sedih mendengar ucapan mereka berdua, nasib yang mereka alami sungguh tragis sekali. Kasihan mereka menjadi tumbal dan terombang-ambing dalam dekapan gunung larangan ini. Sayang sekali sebenarnya gunung ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Alamnya juga sangat cantik dan bisa memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Tapi sayang sekali sekarang tidak ada manusia yang bisa menikmati betapa indahnya ciptaan Tuhan di gunung ini. Keindahan alam yang tiada tara. Andai saja gunung ini tidak menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Di balik keindahan alam yang sangat indah ini tersimpan entah berapa banyak misteri dan yang pastinya semua misteri ini tidak terpikirkan oleh nalar manusia normal. Sayang sekali gunung ini menjadi gunung larangan yang selalu menginginkan tumbal seorang manusia yang tidak berdosa. Salah satunya adalah hantu pendaki itu. Mereka adalah salah satu korbannya, korban keganasan gunung larangan ini. POV Heru. Saat aku sedang mengikuti mereka,
Tiba-tiba mereka berhenti secara mendadak dan itu sangat mengagetkan aku karena aku tidak tahu kalau mereka akan berhenti tiba-tiba. Kok mereka berhenti? Aku langsung bersembunyi tapi pandanganku tidak luput dari mereka. Aku terus memantau mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Aku kembali bersembunyi kali ini di tempat yang lebih aman karena aku takut mereka akan kesini dan mencari keberadaanku saat ini. Jadi aku harus mencari tempat persembunyian yang lebih aman dari ini. Apa kamu merasakan sesuatu? Tanya hantu pendaki itu pada temannya. Apa yang kamu rasakan? Temannya malah kembali bertanya. Aku merasa ada manusia di sekitar kita saat ini. Apa kamu tidak merasakannya? Jawab hantu pendaki itu. Ya, aku seperti merasakan ada aura lain di tempat ini. Timpal temannya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa kita lanjut saja berjalan atau kita cari tahu dulu apakah ada manusia lain atau tidak? Tanya hantu pendaki itu pada temannya. Temannya terlihat berpikir, mungkin dia juga bingung mau menjawab apa, makanya dia berpikir terlebih dahulu untuk memutuskan jawaban apa yang harus dia berikan kepada temannya itu. Apa kita cari tahu dulu apakah ada manusia atau tidak? Bisa jadi kita punya mangsa baru kali ini. Jadi kita selidiki saja dulu. Jawab temannya. Iya, kamu sangat benar. Siapa tahu memang ada manusia lain di sekitar sini, jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari keberadaan mereka dan kita bisa dengan mudah menangkap dia. Ucapnya lagi sambil menyeringai. Mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Mereka mengubah wujud asli mereka yang nampak sangat menyeramkan sekali. Wajah mereka keluar darah dan tangan mereka patah, bahkan kakinya juga patah. Kondisi yang sangat mengerikan sekali. Aku bergidik ngeri melihat wujud asli mereka, sungguh sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Aku ingin berteriak karena kaget dan merasa takut, tapi semua itu aku tahan karena aku tidak mau mereka tahu kalau aku ada di sini dan jangan sampai mereka mengetahui tempat persembunyianku. Kemana kita akan memulai mencari manusia itu? Tanya hantu pendaki itu. Mungkin dia sudah sangat bernafsu untuk menemukan aku. Kita cari di sekitar sini dulu karena aura itu terasa sangat dekat di sekitar sini. Jadi kita tidak perlu mencari jauh-jauh karena kita pasti akan segera menemukan dia. Jawab temannya yang dibarengi dengan gelak tawa dari mereka berdua. Jantungku langsung berdebat sangat kencang. Aku merasa sangat takut sekali, apalagi saat melihat mereka sudah mulai mencari di sekitar mereka dan bukan tidak mungkin mereka akan mencari juga ke tempat dia bersembunyi saat ini. Tubuhku terasa bergetar hebat dan keringat dingin mulai membasahi bajuku. Sungguh aku sangat ketakutan, rasanya nyawaku sekarang ada di ambang batas antara hidup dan mati. Aku perlahan menjauh dan berusaha mencari tempat yang lebih aman dan tidak dijangkau oleh mereka. Aku berusaha mundur dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi apapun yang bisa membuat mereka curiga. Jangan sampai aku mengeluarkan suara karena pasti mereka akan menangkapku dan mereka akan membawaku ke tempat Usna, tapi tidak dengan cara yang aku harapkan. Gimana nih? Kalau sampai ketahuan pasti mereka akan menangkapku dan aku tidak akan bisa menyelamatkan Usna dari sini. Aku bermonolog sendiri. Aku bingung harus apa sekarang karena mereka sudah semakin mendekat ke arahku. Tapi aku tidak berhenti berdoa dan semoga saja mereka tidak menemukan aku di tempat ini. Semoga mereka berbalik dan segera melanjutkan perjalanan lagi agar aku bisa segera menemukan Usna. Gimana, apakah sudah ketemu sama manusia itu? Tanya hantu pendaki itu. Tidak, aku ternyata tidak menemukan apapun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menemukan dia? Temannya kembali bertanya lagi. Aku juga tidak menemukan apapun. Apakah kita sudah salah? Apa mungkin indera penciuman kita sudah berkurang atau bagaimana? Hantu pendaki itu bingung karena tidak bisa menemukan keberadaanku saat ini. Tidak mungkin kita salah. Buktinya kita sama-sama merasakan aura lain dan itu adalah aura manusia. Pasti dia ada di sekitar sini. Apa kita harus cari lagi ke tempat lain? Jawab temannya. Dia juga sebenarnya merasa bimbang apakah harus mencari lagi atau tidak. Aku juga bingung. Ya udah, kita cari dulu di sebelah sana. Kalau memang tidak ada ya kita harus kembali, mungkin kita yang salah. Temannya hanya mengangguk dan kembali mencari ke segala arah untuk mencari keberadaanku. Tapi aku bersyukur karena jarak kita semakin jauh, itu artinya mereka tidak bisa menemukanku. Itu artinya untuk saat ini aku masih aman dari kejaran mereka. Dan aku harus lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Aku harus membuat jarak yang lebih jauh lagi karena mereka bisa mencium kehadiranku. Ya wajar saja, karena mereka memang bukan manusia biasa.
Mereka kan hantu yang bergentayangan, wajar saja kalau mereka bisa mencium aura dari manusia sepertiku. Aku memutuskan untuk menjauh dari mereka dan aku akan mengikuti mereka dari jarak yang lebih jauh lagi agar aku aman dari mereka dan agar mereka tidak bisa mencium kehadiranku. Di mana apa kamu menemukan keberadaan manusia itu? Tanya hantu pendaki itu sambil kebingungan mencari keberadaanku. Aku tidak menemukan apapun, mungkin penciuman kita yang salah karena tidak ada satupun manusia di tempat ini, jawab temannya. Mantap, mungkin dia sudah yakin kalau penciuman mereka yang salah dan mereka sudah yakin kalau tidak ada manusia lain lagi di sekitar sini. Ya sudah, kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan, pasti teman-teman kita yang lain sudah menunggu kedatangan kita di sana. Ayo kita kembali ke tempat kita, ajaknya. Ayo, lebih baik kita berjalan dengan cepat agar kita bisa segera sampai ke tempat tujuan kita, jawab temannya antusias. Aku juga sudah tidak sabar melihat mangsa kita itu dan kita hanya akan menunggu beberapa saat agar kita bisa memancing teman-teman dia yang lain agar kita bisa menemukan mereka. Semua pendaki itu langsung tertawa dan tawanya terdengar sangat menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Kamu benar, selama dia masih ada di tangan kita bisa mencari temannya yang lain dengan mengubah wujud kita seperti dia dan kita akan mengecoh mereka untuk mereka datang sendiri ke tempat ini. Jadi kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk kejar-kejaran sama manusia sialan itu karena mereka semua terus saja berhasil lolos saat kita menemukan keberadaannya. Iya, kamu benar, memang mereka terlalu pintar dan susah untuk ditaklukkan.